untuk kita semua. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Minggu lalu saya melayani di jemaat di City Blessing Lampung. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu berkarya, Tuhan itu bekerja dimanapun kita melayani Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Dan kita meneruskan apa yang bulan ini kita belajar tentang kemerdekaan. Dan hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Gaya Hidup Orang Merdeka. Kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang merdeka karena Kristus. Halo? Ya betul, saya nggak tahu. Saudara ada yang kena kasus hukum? Atau yang secara politik saudara terikat dengan politik tertentu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi saudara tahu nggak, walaupun kita merdeka secara tampak luar, tapi kita tahu bahwa untuk benar-benar merdeka atas dosa, kita membutuhkan Kristus, kita membutuhkan Yesus, kita juga membutuhkan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu dikatakan kalau kebenaran itu kita terima, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang pertama, Kristus, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yang kedua, kalau kebenaran itu ada dalam kita, kita juga akan mengalami kemerdekaan. Yang ketiga, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi tiga hal ini kita harus pahami sebagai dasar untuk menjadi kesaksian kita bahwa betul di dalam Kristus ada kemerdekaan. Ya, dosa memang kita masih bisa bodoh untuk melakukan dosa, tapi kalau kita terus memiliki tiga dasar ini, dosa tidak akan menjajah kita. Amin. Kita akan lebih mudah untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan orang-orang yang bersalah ataupun memiliki kesalahan dengan kita. Ya, tidak ada beban. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar gaya hidup orang merdeka. Saya yakin bahwa orang percaya yang sudah merdeka dalam Kristus itu seharusnya memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Harus beda dong. Betul nggak? Kita kan punya dua kewarganegaraan. Ya, karena kita orang Indonesia, pertama warga negara Indonesia, betul nggak? Mungkin ada yang dari warga negara lain ya. Tapi yang kedua, kita harus tahu kita juga warga negara kerajaan sorga. Halo? Kalau warga negara Indonesia kita tunduk dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, betul? Tapi sebagai warga kerajaan sorga, kita juga harus tunduk dengan aturan-aturannya Tuhan. Ya, harus sadarin itu. Karena kalau enggak kita merdeka, jangan mempergunakan kemerdekaan kita untuk kita bebas melakukan dosa. Jangan. Anugerah sudah diberikan, jangan kita sia-siakan. Isilah kemerdekaan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, tentunya itu dimulai dari gaya hidup kita, itu harus berbeda dengan gaya hidup orang dunia. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, dalam ia menceritakan perumpamaan ini, ya, kita lihat apa yang menjadi perumpamaannya. Kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 33. Gampang ingatnya. Injil Matius 13 ayat 33. Ya, kita buka di Matius 13 ayat 33. Sudah sampai di situ semua? Ya. Yesus ini sedang mengajar ya. Sedang mengajar murid-muridnya. Dan orang-orang banyak.
Mari kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil orang perempuan, yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, perumpamaan ini ya dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saya percaya kalau ibu-ibu ataupun remaja putri yang suka bikin kue, pasti tahu perkara ini. Pasti gampang mengertinya. Siapa yang di sini suka bikin roti atau bikin kue? Yang perempuan, ibu-ibu. Wah, ada. Jangan malu-malu, Rachel. Saya tahu Rachel hampir tiap hari dia bikin roti ataupun kue. Saudara tahu nggak? 3 sukat itu berapa kilo? Satu sukat berapa kilo? Satu sukat itu 13 liter. Berarti itu 39 kilo, hampir 40 kilo. Dan kalau orang bikin roti, ngasih raginya segenggam gitu. Enggak, dia sedikit aja. Dan dikatakan apa? Ketika diaduk di dalam tepung 3 sukat itu, maka apa dikatakan? Seluruh adonan itu kamir. Bukan kafir ya, kamir. Jadi apa yang sebenarnya mau kita pelajari di sini? Apa yang Yesus sedang ingin ajarkan kepada kita semua? Ya. Wanita kalau mencampurkan ragi itu ke dalam adonan, itu untuk membuat roti supaya apa? Kalau 39 kilo, artinya apa? Untuk dimakan dia sendiri? Tidak, untuk dimakan banyak orang. Halo? Saudara sampai ke situ nggak mikirnya ketika baca ini? Dan saudara harus tahu apa kebenaran yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Perumpamaan dibilang kan hal kerajaan sorga. Ini kan perumpamaan kan? Perumpamaan kerajaan sorga ya, yang Yesus maksudkan ini bukan hanya pemerintahan kerajaan sorganya, tapi warganya. Bagaimana dengan warga kerajaan sorganya? Ini bukan hanya pemerintahan kerajaan sorga, tapi juga warga kerajaan sorga. Berarti kita semua. Amin. Ya. Jadi warga kerajaan sorga itu gaya hidupnya itu harus seperti ragi. Bagaimana hidup warga kerajaan sorga yang seperti ragi? Yesus pernah ngingetin juga loh. Jangan kamu sampai makan ragi atau terpengaruh ragi orang Farisi. Itu kan gaya hidup. Pengajaran, betul nggak? Ya. Apa yang dimaksudkan? Mari kita lihat. Ragi itu kalau sedikit tadi dimasukkan ke 3 sukat yang 39 kilo itu kan sedikit aja ditaruh. Ya kan? Betul ya, yang biasa bikin roti pasti naruhnya sedikit aja kan raginya. Betul gak? Artinya apa? Artinya yang pertama, kalau gaya hidup kita seperti ragi, itu berbicara gaya hidup kita berdampak. Lalu di Indonesia ini bahasanya apa? Oh, orang Kristen itu minoritas. Cuma sedikit.
dibandingin yang ratusan juta itu yang belum percaya itu. Ya, saya dengar Indonesia tidak lagi jadi negara terbesar dengan jumlah mayoritas. Tetangga sebelah sudah berganti sekarang. Ada satu negara yang lebih besar jumlahnya. Indonesia sekarang nomor 2. Ya, nanti nomor 3, nomor 4, nomor 5, lama-lama kita lebih banyak yang percaya. Amin. Wah, saudara nggak semua nggak percaya ya? Saudara harus percaya dong. Suatu saat setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertolut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan terdengar, kata Yesaya, akan terdengar nyanyian dari pulau-pulau. Di mana itu? Indonesia. Salah satunya Indonesia. Ya. Gaya hidup yang berdampak. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ragi itu berdampak terhadap adonan tepung. Ketika adonan mulai dicampurkan, maka adonan tepung itu menjadi kamir. Dia akan mengembang sehingga dapat dipanggang menjadi roti. Betul ya? Kayak gitu ya prosesnya ya. Betul nggak ya? Mami yang biasa bikin roti juga, iya kan? Ya. Waktu dia mengembang, ragi itu membuat roti jadi apa? Lembut. Kalau dia jadi keras, kue bantet namanya. Kata orang Palembang. Digigit, tak tergigit. Giginya lepas. Ya. Demikian juga kita sebagai orang percaya seharusnya punya kehidupan yang bawa dampak dimanapun kita berada. Kita bawa pengaruh yang positif. Kita memberkati, kita berguna, kita bermanfaat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gaya hidup yang berdampak itu artinya kita bukan jadi seorang yang pembuat onar, tapi pembawa damai. Amin. Saudara bisa lupa bawa HP, bawa dompet, tapi jangan lupa bawa damai. Saya heran ya orang Kristen hari-hari ini. Tinggalan dompet besiget ke rumah balik. Tinggalan HP apalagi. Tapi damai nggak pernah dibawa. Ketemu orang ribut. Ketemu orang keles. Ketemu klien nggak enak-enakan. Ketemu keluarga rukunnya cuma 15 menit. Sisanya berantem. Mana mungkin ngakunya orang Kristen. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Siapa yang menyebut kita? Firman Tuhan. Siapa yang menyebut kita? Orang lain. Bukan diri kita yang membanggakan diri. Disebut anak-anak Allah. Kalau disebutkan berarti orang lain yang nyebut. Betul nggak? Ya. Kita bukan pembuat onar, kita pembawa damai, bukan troublemaker tapi problem solver. Bukan pembuat teror tapi membawa ketenangan. Amin. Kan jelas Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah, bukan kamu akan kujadikan, kamu adalah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada guna lagi dibilang. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Kalau orang Kristen tukang bawa onar, troublemaker, kemana-mana tidak bawa ketenangan, wajar diusir orang. Oh ini kok firmannya bunyinya gini?
Wajar kita diinjek-injek orang di bangsa ini. Tapi kalau kita problem solver, pembawa ketenangan, percayalah, Alkitab tidak pernah berdusta. Kisah Rasul 2 membuktikan orang percaya gereja mula-mula, mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Ya, pertama 3.000, tapi tiap hari ditambahkan jiwa. Khotbah lagi Petrus, 5.000 orang lagi ditambahkan. Artinya apa? Mereka bawa dampak. Bawa dampak. Bahkan orang yang membenci mereka pun takut untuk bikin macam-macam. Loh, kalau sekarang garang-garang datangnya. Karena apa? Karena kita dikenal baik. Percayalah, ketika hidup kita dikenal baik, orang yang memusuh kita pun gentar sama kita. Kalau aku bikin ulah sama orang ini, nanti banyak yang marah sama aku. Tidak jadi ah, urung ah. Betul? Iya. Tapi kalau pembuat onar, ya, nggak ada manfaatnya, ya, no faedah kata anak-anak sekarang. Iya kan? Ketika nak diserang orang, siapa yang nak kau nih? Itu si Alfian. Oh, laju kelah, memang dia memang tukang bikin ulah itu. Ditambahin orang lain malah. Betul nggak? Tapi kalau kita dikenal baik, orang dekat kita senang, akan sesuatu yang menguntungkan, mendatangkan ketenangan. Orang mau diganggu kita, orang lain akan bilang jangan. Orang baik itu. Kau ribut sama dia berurusan sama aku. Dia tuh berdolor dengan itu dengan itu. Oh, yayaku kalau itu yang disebut. Nggak berani pasti macam-macam. Iya kan? Berdolor sama ini, berdolor sama itu. Tapi kan dia orang Kristen. Iya, Kristen, tapi dia baur dia itu. 17-an naik pohon pinang dia. Tambang. Melok kegiatan. Halo. Jangan-jangan di sini nggak ada yang kenal sama RT-nya. Kenal nggak sama RT-nya? Pernah datang nggak? Pernah ngobrol nggak? Pernah ngopi nggak sama-sama? Ada amin? Ya, ini sudah bikin onar, gawinya begadang terus, ribut terus, lagunya dari Korea Utara sana bulo. Tambah. Bikin usaha, bikin yang mabok uang serame sekampung-kampung, tambah jadi. Nah, itu hancur kelah katanya. Halo. Ya. Saya percaya ketika kita jadi garam sebagaimana yang Tuhan maksudkan, harusnya kita menggarami lingkungan kita di mana kita berada. Garam itu membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan, bagi tempat di mana dia ditaruh. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Ya, kalau tempat kita ada kebiasaan-kebiasaan buruk, namun dengan keberadaan kita sekarang, saya percaya ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang mereka lihat keteladanan, lingkungan kita pun akan mencontoh kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Lingkungan kita akan menjadi lebih baik, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tadinya tidak kenal Tuhan, dengan kehadiran kita, dengan keteladanan kita, mereka juga pengen tahu bagaimana sih jadi orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya sama lanjutan ayat ini. Di bagian yang lain dikatakan kita ini juga terang dunia. Ya kan? Terang dunia itu juga berbicara apa? Tidak pernah terang itu, ya, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dibilang. Pasti kelihatan ada cahayanya, betul? Ya.
Tuhan mau kita menerangi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam? Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana supaya kita jadi ragi dalam dunia ini? Yang pertama itu praktekkan kebaikan. Kita berbuat baik bukan untuk jadi selamat. Kita sudah selamat. Iya, perbuatan baik kita itu sebagai tanda rasa syukur kita bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus. Kita melakukan lebih banyak kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang dan memuliakan Bapamu yang betul? Matius 5 ayat 16. Ya. Jadi bukan kita berbuat baik supaya dapat amal ibadah dan kita diselamatkan. Enggak, kita dimulai dari sudah diselamatkan sebagai tanda ucapan syukur dan ingin memuliakan Bapa kita di sorga, makanya kita berbuat hal-hal yang baik. Ya. Praktekkan kebaikan. Coba baca Filipi 4 ayat 5. Sama-sama kita baca. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang, apa yang harus kita lakukan? Praktekkan. Jangan cuma tahu firman-Nya. Praktek. Bagaimana orang tahu Dolores baik kalau kamu nggak pernah praktekkan kebaikan? Kalau misalnya ada orang ngomong, oh Dolores itu baik, kita yang di jemaat ini, dia pernah buat apa ya sama kita ini? Nggak pernah dia lakukan sesuatu. Itu jadi berita hoax itu. Halo, Pak Aming itu baik katanya, kata orang luar. Tapi kita yang dekat sama dia, dia pernah buat apa ya? Nggak pernah dia praktek. Menunjuk kemplang beda. Ini Pak. Kalau ketemu sama Pak Aming, diajaknya ngopi, diajaknya pempek. Baik, saya yakin. Kenapa? Dia sudah praktekkan sama saya. Halo. Praktekkan. Bilang sama sebelahmu, praktekkan kebaikan hatimu. Ya kalau kita nggak lakukan, kita nggak praktekkan, bagaimana orang tahu kalau kita memiliki hati yang baik? Dan memang orang jika hatinya baik, dari hatinya akan terwujud di dalam perbuatannya. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hatimu. Betul nggak? Orang Palembang sering sekali ngomong kayak gini. Oh tadi tuh aku dak ini main-main baik aku tuh. Tidak ada maksud hati aku nak ngomong cak itu sama kau. Bohong. Apa yang keluar dari mulutmu keluar dari hatimu. Berarti itu memang sudah ada benih itu, kata-kata yang gak baik itu di dalam hatimu. Seharusnya kalau ini baik hati kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tangan kita, sesuatu yang baik. Amin, saudara. Ya, jadi bohong kalau omong orang, aku tidak sengaja tadi tuh. Benarnya tidak maksud hati aku ngomong cak itu. Pret. Bohong itu. Keluar dari mulutmu, keluar dari hati. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga lihat. Hati-hati gunakan mulutmu. Anak sekolah minggu aja tahu. Lah kita seringkali pura-pura nggak tahu. Hati-hati gunakan tanganmu. Betul nggak? Matamu. Hati-hati.
Apa yang terpancar dari hati keluar dari perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita. Terpancar itu semua. Ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Ya. Saya ingat 3 tahun kita masa pandemi, saya banyak baca berita-berita yang luar biasa masa COVID kemarin itu. Yang saya baca satu artikel, ada satu anak, papa mamanya mati, tinggal dia sendirian, satu-satunya anak yang masih hidup. Dari keluarga itu yang masih hidup, anak itu umur 9 tahun. Dan apa yang dia lakukan? Dia cuma tunggu di rumah, mungkin dia gak punya harapan lagi. Karena papa mamanya sudah meninggal. Orang takut, mungkin dia juga terpapar dengan COVID. Tapi apa yang dilakukan tetangganya? Setiap hari tetangga-tetangganya taruh makanan di depan pagar rumahnya. Bergantian. Dan anak ini hidup sampai melewati masa pandemi. Dan di situ orang tahu bahwa komunitas itu, lingkungan itu adalah orang-orang yang baik. Mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saya juga baca ada satu artikel seorang dokter. Dia tulis surat sama istri sama anaknya. Kalau nanti saya terpapar dan kemungkinan hidup saya lebih kecil daripada pasien yang ada di rumah sakit ini ataupun di tetangga kita, alat yang papa beli kasih ke mereka, nggak usah dibawa ke rumah sakit, karena dia nggak mau dia meninggal. Kebaikannya, alat yang dia persembahkan untuk pasien yang tadinya terkena juga dan mereka masih hidup, mereka sangat berterima kasih sama keluarganya. Saudara, kenangan terhadap orang benar, orang baik, ya, selalu akan jadi berkat. Ayat itu, kalaupun dilakukan oleh orang yang belum percaya Tuhan, tetap saja Tuhan akan membuat berkat atas keberadaan orang itu. Amin. Apalagi kita, orang percaya. Lihat Bapa di sorga, dialah sumber kebaikan daripada kita semua. Waktu dia tahu kita berdosa, kita rusak, kita hancur, kita ini total depravity, hancur total, nggak mungkin lagi kembali bersekutu dengan Bapa di sorga. Dia tidak kirim hanya nabi, rasul, dia tidak kirim engineer, dia tidak kirim orang-orang hebat, dia kirim anaknya sendiri. Pahamin itu. Kalaupun kita berbuat baik, kebaikan kita kalau dibandingkan dengan kebaikan Bapa tidak sebanding. Dan biarlah setiap kebaikan kita yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Dia. Amin. Bukan untuk kebanggaan kita, untuk kemuliaannya. Praktekkan. Saudara mau kita praktekkan ini dalam jemaat ini, amin. Mulai perhatikan orang-orang, terutama saudara seimanmu, amin. Galatia 6 katakan, kita boleh dikenal baik oleh banyak orang, tapi terutama saudara seimanmu. Amin. Jangan sampai saudara tahu di jemaat ini ada orang yang kelaparan tapi saudara tidak tolong, tidak berkati dia. Berkati, tolong, wujudkan kebaikan hatimu. Jangan menahan kebaikan yang ada pada kita bagi orang yang berhak menerimanya. Amin. Tuhan pun akan melakukan itu sama kita. Ingat, waktu kita mendengar teriakan orang lemah dan menolongnya, kita sedang mengutangi Tuhan. Kapan lagi ngutangi Tuhan? Nah, kita yang banyak utang sama Tuhan, betul? Itu cara terbaik kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, praktekkan kebaikan. Kita tahu mempraktekkan kebaikan pasti ada harganya. Seperti cerita-cerita tadi, tetangga-tetangga memberi makanan,
seorang dokter yang berani mengorbankan dirinya hanya untuk merawat pasien-pasien, bahkan dia memberikan semua yang ada supaya orang-orang yang punya kesempatan hidup lebih besar bisa lebih sembuh dan hidup kembali. Saya mendengar di Indonesia begitu banyak dokter yang meninggal pada masa pandemi. Ya. Dan kita terus berdoa supaya sekolah kedokteran di tahun-tahun berikutnya, di pemerintahan yang baik ini. Amin. Kita harus percaya suatu saat lebih banyak anak-anak muda kita mau jadi dokter. Karena bangsa ini masih membutuhkan begitu banyak tenaga medis. Masih kurang sekali. Ya. Bapak Ibu, siap kita melakukan, mempraktekkan? Mau jadi warga kerajaan sorga yang seperti Ragi itu? Walaupun kita dianggap kecil, tapi biarlah dampak kita besar bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita pahami? Ya. Layani sesama. Ya, tadi praktekkan kebaikan, betul ya? Untuk apa? Melayani sesama. Mau jadi Ragi, berdampak seperti Ragi, layani sesama. Minggu lalu kan belajar kan tentang orang merdeka dan melayani, betul nggak? Melayani. Heran saya kalau ada orang Kristen diajak melayani nggak mau. Maunya jadi bos. Maunya dilayani terus. Bagaimana mungkin? Kita ini setelah kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terus berada di bawah penguasa. Betul nggak? Either pilihannya kuasa jahat atau kuasa Tuhan. Mau jadi hamba dosa apa hamba kebenaran? Hamba, tetap hamba. Hamba itu tugasnya apa? Melayani. Ayatnya jelas. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Berarti setiap orang punya karunia? Ada amin? Ya, jangan pernah bilang aku nggak bisa apa-apa. Nggak ada itu ceritanya. Ya, jangan panjangkan muncungmu. Panjangkan pikiranmu. Apa sih yang bisa saya lakukan? Jangan belum-belum, nggak bisa. Panjang muncungnya, nggak bisa. Nggak pacak. Nggak sanggup, nggak mampu, panjang muncung. Tahu saudara nama satu kota yang tidak perlu kita menggerak dan lidah? Hong Kong. Nggak perlu. Bibir bergerak, lidah bergerak, nggak perlu. Hong Kong. Dipraktekin lagi. Saudara harus percaya ya. Ini bagian kita yang sudah ditebus melakukannya. Karena apa? Waktu kita ditebus, kita tahu di dalam diri kita ada benih Kristus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Tuhan memberikan kita karunia supaya kita dapat melayani orang lain, bukan untuk melayani diri sendiri. Ada banyak orang diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan, tapi dipakai untuk dirinya sendiri supaya dia lebih terkenal, dia lebih hebat, jadwal pelayanannya lebih padat, dia diundang kemana-mana. Tapi saudara harus tahu, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita itu untuk melayani orang lain. Berapa banyak orang pakai talentanya hanya untuk dirinya dan membuat dirinya terkenal, pada akhirnya hancur hidupnya. Pakailah untuk melayani orang lain. Yesus sudah kasih teladan. Bahkan murid-muridnya pun dia layani. Dia cuci kakinya. Dan saya percaya orang yang melayani pasti bawa dampak bagi orang lain dan bagi dunia ini. Visi jemaat ini adalah mengubah komunitas bagi Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya layani. Melayani orang-orang di sekitar kita. Jangan diam. Kerjakan sesuatu untuk melayani seseorang.
tuayan banyak, nggak perlu didoain. Saya nggak lagi doa untuk minta. Tuayan banyak. Yang perlu didoakan tuh pekerja. Tuayan banyak. Keluar dari ruangan ini sudah banyak di sekitar kita orang-orang belum percaya. Berani nggak kita layani mereka? Berani nggak kita beritakan kabar baik? Berani nggak kita berbuat sesuatu untuk memberkati hidup? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ragi itu berbicara tentang gaya hidup yang rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ragi itu kerjanya diam-diam. Yang suka bikin roti, ketika sudah taruh ragi, adonannya tiba-tiba ribut nggak? Bungang gitu. Pas ngembang itu, belantum gitu. Ribut nggak? Enggak. Malah ditutup pakai kain biasanya. Betul nggak? Supaya tidak kelihatan. Supaya kedap juga udara. Betul nggak? Dalam diam, dia mengembang. Ragi waktu dicampurkan ke adonan tepung itu, dibiarkan aja, didiamin. Diam-diam dia mulai bekerja. Dia mulai mengikat karbohidrat yang ada dalam adonan tepung, mengubahnya jadi karbon dioksida. Nah, ini pelajaran fisika ini. Dan kimia. Ujungnya apa? Dia mengembang. Sehingga adonan itu mengembang. Ragi itu nggak gembar-gembor, dia diam-diam tapi berkarya nyata. Itulah tanda orang yang rendah hati. Ayam betina, dia kalau habis bertelur, ngapain dia? Pas dilihat di kandang cuma satu telurnya. Ributnya kemana-mana. Heboh, apalagi ayam Jepang, ayam kate itu. Ada bebek, Donald bebek ngamuk. Petak. Ribut. Padahal cuma satu. Banyak gak orang Kristen kayak gitu? Baru satu dia buat hal yang baik. Ngomongnya sudah sampai ke langit. Siapa yang pernah belajar tentang penyu? Penyu itu kalau dia mau bertelur, diam-diam dia malam pergi dia ke pantai. Dia cari tempat tanah yang kira-kira bisa hangat untuk telurnya. Dan telurnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 20, bukan 30, ratusan telurnya. Saya pernah lihat itu di Bali. Diam, silent. Maaf ya, kadangkala kita ini gereja Tuhan, umat Tuhan, baru satu orang dimenangkan dari tetangga sebelah, ributnya kemana-mana. Saya suka dengan teman-teman saya yang dalam diam. Ratusan bahkan ribuan orang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Ragi itu diam-diam berkembang. Tanda bahwa orang Kristen harus jaga hatinya untuk tetap rendah hati. Nggak usah koar-koar. Kerjakan aja apa yang menjadi bagian kita. Ya. Dan
Apa yang dilakukan oleh penyu itu? Setelah dia bertelur, tenang, dia tutup lagi, dia bagi lagi ke laut. Nggak ada dia kotek-kotek. Coba kalau dia kotek-kotek, malu seluruh ayam di jagat raya ini. Betul nggak? Saudara, Kristen model ayam betina yang suka berkotek, apa model penyu yang diam-diam menghasilkan banyak? Itu masing-masing kita yang bisa jawab. Makanya saya agak risih kalau ada orang kumpul, maaf ngomong ya, hamba Tuhan kalau kumpul nanya, jemaatmu udah berapa? Dia pikir jumlah jemaat itu menjadi ukuran. Saya suka pastor kita Erik Duli, kalau ditanya kayak gitu, oh nggak banyak, jemaat saya paling cuma 100-an. Tapi tiba-tiba ada orang ngomong, ih pastor ini sudah di beberapa negara dia rintis jemaat. Kalau digabung-gabung ribuan sudah dia menangkan jiwa. Tapi orangnya dia nggak banyak cerita, nggak banyak gembar-gembor. Tapi orang yang tahu kerjanya beliau, tahu bagaimana besarnya anugerah Tuhan di dalam karya-karya hidupnya. Saudara mau dipakai Tuhan secara diam-diam tapi menghasilkan banyak buah? Amin. Gak usah berkoar-koar, lalu baru diberkati sedikit aja, wah. Pokoknya semua orang pengen tahu, supaya tahu. Ya. Orang yang rendah hati itu apa ciri-cirinya? Orang yang rendah hati itu walaupun dia punya banyak karya hebat, hasilnya nyata, dia nggak heboh. Dia nggak heboh. Biasa baik. Ya. Saat ini banyak nggak orang suka heboh di media sosial? Hati-hati di media sosial, saudara. Kadang-kadang kalau kita mengumbar apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, ya di medsos, hati-hati, saudara. Setiap kita posting karya-karya kita ataupun apapun yang kita hasilkan, hati-hati. Ya. Itu untuk kemuliaan diri kita apa untuk kemuliaan Tuhan? Atau memuliakan diri kita sendiri? Efesus 4 ayat 2 katakan apa? Nih. Kita baca sama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalaupun kita bisa melakukan banyak hal, bisa mengerjakan banyak karya, tujuannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, bantu orang lain juga untuk menghasilkan hal yang sama. Bantu. Amin. Ciri-ciri orang rendah hati, tidak suka menyombongkan diri karena karyanya, tidak menuntut pengakuan orang. So, kalau yang berkotek tadi, kotek. Oh, semua orang harus tahu, dia betelok. Halo? Itu menuntut pengakuan orang lain. Orang kalau sudah nuntut pengakuan orang lain biasanya sombong, saudaraku. Ya, dia buat karya lagi, dia tambah lagi naik kotek-kotekannya. Ya. Rela jadi orang nomor 2. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu banyak nggak karyanya dipakai Tuhan? Banyak nggak orang bertobat melalui pelayanannya?
Yohanes Pembaptis itu kan melayani, betul nggak? Betul? Baru kan Yesus nyusul kan pelayanannya, betul nggak? Iya kan? Saudara tahu kan ceritanya? Baru Yesus nyusul pelayanannya, waktu Yesus muncul, Yohanes Pembaptis pelan-pelan mundur dari panggung yang besar itu. Dari panggung pelayanan yang membuat dia dikenal oleh banyak orang. Lalu dia bilang apa? Dia bilang sama orang-orang banyak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yohanes tidak merasa Yesus sebagai saingannya. Dia malah meninggikan Yesus dengan mengatakan apa? Dia harus makin besar, aku makin kecil. Saya pastikan saudara, kalau di ruangan ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memajukan jemaat ini, gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, bagi kemuliaannya. Kapanpun saya lihat itu, saya akan mundur. Kamu harus makin jadi besar. Ingat, saya pernah sharing waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Murid-murid lihat ada 3 orang. Ada Musa dan Elia. Tapi waktu mereka mendengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tiba-tiba mereka lihat lagi, cuman ada siapa? Yesus. Saya mau pastikan, kami boleh bisa hilang dari hadapan saudara. Tapi saya mau, jangan sampai Yesus hilang dari hadapanmu. Kalau apa yang diajarkan di depan mimbar ini tidak lagi satu-satunya pengajaran tentang Yesus, saya bilang sama saudara, saudara boleh tinggalkan ruangan ini. Nggak ada artinya seorang hamba Tuhan menceritakan hal yang lain daripada Kristus. Dia harus makin besar, kita makin kecil. Setiap kita punya kesempatan yang sama dipakai Tuhan. Amin. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang terdahulu, tapi nanti jadi. Amin. Itu yang kedua, yang terakhir. Gaya hidup yang tidak memandang status. Kalau mau jadi ragi bagi kerajaan Allah, gaya hidup kita seharusnya tidak memandang status. Ragi itu sangat kecil, hanya bisa dilihat lewat mikroskop, betul nggak? Karena dia mikroorganisme dia. Yang saudara di pasaran yang kita lihat ragi itu karena dipadatkan. Ya. Walaupun ragi itu kecil, dia nggak minder waktu ketemu adonan besar, betul nggak? Justru dia yang bawa dampak. Halo? Dia yang dapat mengkamirkan 3 sukat 39 kilo itu dari ragi yang kecil itu. Mungkin statusmu hari ini masih kecil. Hari ini mungkin saudara hanya karyawan biasa. Hari ini mungkin saudara hanya guru biasa. Posisimu nggak tinggi, jabatanmu belum ada. Tapi ketahuilah, kalau kau punya mental kerajaan Allah seperti ragi, Tuhan akan mau untuk bawa dampak ke komunitas itu. Jangan minder. Orang sombong dengan orang minder sama-sama sombong.
Saya kasih tahu. Orang sombong karena dia punya sesuatu, dia membanggakan sesuatu yang dia miliki, seolah-olah itu jadi kepemilikannya. Baik itu hartanya, baik itu statusnya. Tapi orang minder, itu juga dia sombong. Kenapa? Dia tidak mau berubah. Sebagaimana Tuhan mau ubah dia. Sombong. Nah, aku cak inilah, tidak cak lagi berubah. Cak inilah aku tuh. Janganlah dipaksa aku nih, cak inilah. Tidak baca aku nih, memang cak inilah aku. Sombong lu. Tuhan mau kau lebih baik. Tuhan mau jadikan kau kepala bukan ekor. Tuhan mau jadikan kau orang-orang yang dipakai Tuhan. Engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. 1 kalahkan 1000, 2 kalahkan berlaksa-laksa. Tuhan mau pakai setiap kita, apapun kelemahan kita. Sebut siapa hamba Tuhan di dalam Alkitab yang tidak punya kelemahan selain Yesus? Semua punya kelemahan. Mungkin hari ini kau lebih penakut daripada Gideon. Mungkin hari ini kau perempuan yang malang, lebih malang daripada Ruth. Mungkin hari ini kau tidak lebih baik daripada Petrus yang menyangkal Tuhan. Tapi ingat, Tuhan rindu pakai siapapun yang hatinya mau dipakai Tuhan. Tuhan gak mandang status. Saya tutup di sini. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 27-28. Mungkin semua yang saya khotbahkan sepanjang 1 jam, hampir 1 jam ini, bisa saudara lupa. Tapi ayat ini saya harap saudara jangan lupa, saudara tandai. Tandai ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah lagi. Untuk meniadakan yang berarti. Lihat berapa kali Tuhan katakan, aku nak yang pilih kau. Dipilih Allah. Bilang sama orang sebelahmu, kau dipilih Allah. Apapun keadaanmu, kau dipilih Allah. Serusak apapun hari ini kau dipilih Allah. Apapun kendalamu, kau dipilih Allah. Kurang apa lagi? 4 kali Tuhan bilang kau dipilih. Jangan pandang statusmu. Tuhan mau pakai kita semua. Jangan batasi Tuhan. Tuhan mau orang-orang yang lemah, justru dalam kelemahan kita nyata kuasa Tuhan. Semua karena anugerah